Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan kuliah online lagi dengan mata kuliah SPM ya. Ini terusan dari Ibu Rina dan Pak Sapik sebelumnya. Dan di pertemuan akhir ini nanti akan ada sekitar 4 kali pertemuan dengan saya dan saya yakin kalian sudah paham betul, sudah tahu bagaimana eh, sistem pengendalian manajemen itu karena sudah banyak dijelaskan seperti itu ya. Baik, saya nggak akan mengulang dari awal lagi, saya cuma rekap gitu ya, bagaimana dan apa yang kalian pelajari selama beberapa waktu yang lalu ya. UTS-nya sudah, nanti kita akan menghadapi UAS ya. Jadi untuk UAS ini materinya yang dari Pak Sapik dan juga yang dari saya gitu ya. Walaupun nanti mungkin ada sedikit yang dari Ibu Rina tentang dasar-dasarnya SPM itu seperti apa. Baik, di PowerPoint saya kalian bisa lihat yang akan saya jelaskan hari ini itu mengenai Kanban gitu ya. Jadi Kanban ini sendiri itu dari bahasa Jepang yang artinya menyusun gitu ya, memvisualisasi apa-apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau di dalam pengendalian manajemen kan kita harus bisa mengontrol apa yang ingin kita kerjakan. Nah, di sini bisa kelihatan gitu ya. Sebentar saya ganti ke supaya bisa kelihatan sebentar ya. Oke, saya pakai laser supaya bisa kelihatan. Di sini ada to do, in progress, dan gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas seperti itu. Jadi ada pengelompokan. Mungkin teman-teman sudah sering juga melihat ini, tapi nggak tahu kalau itu namanya Kanban gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di langkah awal kita harus Ini nih dicomot aja. memvisualisasikan apa yang teman-teman kerjakan gitu ya. Jadi banyak yang ingin dikerjakan itu kan ada notes ya, banyak sticky note-nya dipasang di mana-mana. Ada yang ingin dikerjakan gitu kan. Kalau kayak gini kan kita susah untuk melakukan pengendalian kontrolnya. Kita nggak tahu yang ini harinya kapan, deadline-nya kapan harus diselesaikan. Nah, dengan Kanban ini itu akan bantu teman-teman nanti melakukan kontrol pengendalian manajemennya. Oke, jadi tidak hanya sebatas, jadi di Kanban itu tadi bukan hanya sebatas uh, something to do gitu ya, apa yang ingin kita kerjakan, apa yang sudah dikerjakan dan mana yang sudah enggak. Jadi itu nanti bisa diedit lah atau terserah kita maunya apa. Seperti ini misalnya yang terjadi di dalam suatu perusahaan ada order masuk misalnya. Kalau di ini kan masuk nih, nanti order masuk ini masuknya kemana? Masuknya misalnya ke bagian uh, marketing, nanti ada bagian finance, ada bagian akuntansi yang kalau kita belajar sebelumnya itu ada di ERP gitu ya, Enterprise Resource gitu ya. Di sana ada orang-orangnya. Jadi nanti kita tahu siapa saja yang mengerjakan gitu ya. Siapa saja yang mengerjakan, kemudian siapa saja yang kira-kira eh sebentar. Nah, di sini kan siapa yang mengerjakan misalnya. Yang mengerjakan misalnya bagian yang menerima order. Artinya kan di sini something to do gitu kan. Something to do. Jadi yang baru masuk mungkin bisa di mute dulu biar nanti saya jelas gitu ya, bisa menjelaskan. Nanti kalau pas tanya jawab nanti bisa diaktifkan lagi. Baik. Jadi order receive gitu ya, yang menerima order. Kita bisa ubah misalnya jangan menerima order deh di sini. Langsung pembayaran bisa juga. Di sini kan pembayaran. Nih, di sini pembayaran. Pembayarannya nanti yang
kewajiban siapa aja, tentu ada orang akuntansi, ada finance yang melakukan pencatatan. Terus yang mengirim, misalnya yang mengirim di sini eh, siapa, bagian siapa gitu ya. Jadi kan ketahuan kita ada pembagian tugas. Terakhir nanti ada yang mengirim gitu ya, deliver ya di sini. Yang deliver kan tuh siapa. Nah, nanti harus kita bisa mengontrol gitu ya manajemen ini. Jadi setiap kolom ini ada pembagian. Jadi mungkin kalau teman-teman belajar dengan saya semester dulu bukan SPMC ya, ya sistem informasi akuntansi. Kalian kan buat yang namanya flowchart gitu ya, diagram DFD. Ya bentuknya juga seperti ini, tapi yang namanya sistem pengendalian manajemen dia nggak sering SIA. SIA isinya adalah informasi yang ada di dalam gitu ya. Tapi kalau Kanban ini proses. Jadi misalnya order dilakukan oleh PT Perkasa, kemudian eh, kapan tanggalnya, kemudian mereka bayarnya kapan, dikirim kapan, dan diterima kapan. Cukup sampai situ saja. Jadi berbeda dengan SIA, ya seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa sticky note gitu ya, warnanya beda-beda. Ya kan, warnanya beda-beda. Ini bisa kita pakai untuk mengelompokkan yang namanya pekerjaan tadi. Misal, yang menerima order warnanya kuning, nah, yang melakukan pembayaran warnanya merah muda, kemudian yang mengirim biru, yang menerima warnanya ungu, atau lagi nanti yang misalnya ada eh, customer service-nya warnanya hijau. Jadi beda-beda itu akan mempermudah kita mengetahui yang mana bagian kita. Karena kan kita kalau bekerja itu ada job desk-nya masing-masing. Ya, kalau kayak akuntansi ya jelas di bagian akuntannya gitu ya. Kalau nya finance di keuangannya mengurus ya bagaimana keluar masuknya, cash flow-nya. Ya, yang manajemen itu lebih mudah ketika dia bisa membedakan warna-warna ini. Ya, jadi saya mengenalkan ini nanti kita akan praktek setelah ini gitu ya. Saya akan perlihatkan prakteknya seperti apa. Baik, jadi kita kan mencatat masing-masing tadi kita sudah punya tanggung jawab masing-masing di eh, job desk-nya masing-masing. Jadi misalnya warna hijau mengurus apa ya udah kita tinggal tulis di sana. Kira-kira apa yang kita kerjakan. Nah, ini contohnya gitu ya. Kalau kayak gini kan kita masih bingung karena belum sesuai. Eh, harusnya kita bisa memetakan yang hijau di mana, yang merah di mana, yang kuning di mana, yang biru di mana gitu. Jadi mudah. Kalau kayak gini kan kita masih bingung nih, nggak tersusun. Nah, fungsi Kanban itu tadi membantu kita menyusun itu supaya sistem pengendalian manajemennya jalan. Nah, ini contoh. Tadi kan saya menjelaskan belum ada sticky note-nya. Nah, sekarang ada sticky note-nya, tapi warnanya masih sama, kuning semua. Ya, walaupun di sini ada yang warna merah. Nah, di sini masih ada yang warna merah. Sebentar, saya akan tandai dulu supaya kalian jelas. Nah, di sini kan ada yang berbeda. Mungkin ada sesuatu yang cancel gitu ya. Jadi udah pesan tapi nggak jadi, itu bisa bisa jadi ini. Tapi jangan dihilangkan karena itu masuk di pencatatan kita. Cukup dikasih tanda misalnya. Karena kan ada orang pesan yang tiba-tiba cancel misalnya. Itu bisa bisa terjadi, tapi kita nggak boleh hilangkan di pencatatan. Tetap itu terjadi transaksi di situ ada orang yang memesan gitu ya. Oke, baik. Kemudian ada yang membayar gitu kan. Kemudian ada pengiriman dan yang lain-lain itu harus dicatat transaksinya melalui Kanban tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini eh, ini yang saya sampaikan tadi ke teman-teman juga. Sebentar. Nah, di sini tadi to do, doing, kemudian ada done. Intinya waktu di sini kita masukkan ya. Sini kan ada add tasknya apa. Kita ingin melakukan apa ya. Di situ kita bisa atur jadwalnya kapan dilaksanakan, kapan selesai. Ya. Jadi kalau sudah di Kanban itu mudahnya kalau kita sudah melakukan, kita tinggal angkat berarti masuk ke doing. Sudah selesai di doing, sudah selesai dikerjakan, berarti dia akan selesai dan gitu kan. Tinggal diangkat lagi sticky note-nya ditaruh ke dan. Jadi ter
uh, terkondisikan gitu. Kita tahu yang mana yang dalam progres, yang mana masih dalam schedule, yang mana yang masih belum dikerjakan. Karena segala sesuatunya kan banyak yang kita ingin kerjakan, ya. Oke, nih tadi contoh lagi gitu ya. Jadi misalnya hari ini kita ingin melakukan menggunakan Kanban. Kita tulis tadi di sini. Ya, di sini kita menggunakan Kanban. Misalnya hari ini kita belajar tentang Kanban. Ya, kemudian progresnya apa? Oh, kita masukkan sini tadi kita tentang sudah mempelajari. Selesai. Oh, berarti kita sudah selesai, sudah paham tentang Kanban seperti itu, ya. Jadi intinya seperti itu aja. Kita membuat pengendalian atau kontrol terhadap apa yang ingin kita kerjakan. Jadi kalau di dalam manajemen itu kita intinya sudah bisa membagi-bagi pekerjaan, dan Kanban adalah salah satu tools yang bisa kalian gunakan, ya. Nah, ini nanti kalau tampilan di dalam aplikasi, nanti saya akan contohkan salah satu aplikasinya yang sesuai dengan ini, ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Sebentar. Nah, ini kan contoh to do tadi ya. Future, ke depan kita mau ngapain ya? Misalnya belajar SPM. This week, misalnya hari ini tanggal 5, gitu ya. Besoknya lagi misalnya tanggal 6 kita belajar tentang apa, hari ini belajar apa, progresnya apa, kemudian sampai dan selesai berarti sudah siap persiapan UTS misalnya gitu ya. Ini nanti tinggal kita menyesuaikan apa pekerjaan kita sesuaikan. Misal kalian punya tugas yang lain gitu ya, tinggal dibuat di sini apa yang ingin kalian kerjakan. Jadi kalau sudah yang di sini tadi tinggal diangkat, taruh di sini ya, sudah ditaruh gitu ya, misalnya warnanya masih eh, biru, misalnya berubah ke sini gitu ya. Nah, kemudian sudah selesai, diangkat lagi ya, diangkat lagi, taruh lagi di sini ya sampai selesai. Nanti sampai misalnya selesai di sini warnanya merah, udah selesai. Tapi di dalamnya lengkap, yang kayak kita bikin sticky note kan, ada judul, ada tanggal, ada kapan gitu kerjakan ya, kayak gitu. Nah, ini contoh, nanti kita masing-masing kita akan coba gitu ya. Ini kan masih secara umum saya menggambarkan bagaimana flow-nya dari suatu pekerjaan. Jadi kalau teman-teman sudah paham tentang SIA, maka mudah juga untuk kalian melakukan Kanban ini gitu ya, untuk melakukan pengendalian manajemen. Kenapa kalian harus paham tentang SIA kemudian SPM? Karena nanti ke depannya ada mata kuliah lain yang memerlukan pengetahuan itu gitu ya, kayak sistem apa aplikasi komputer bisnis, kemudian ada beberapa aplikasi komputer akuntansi yang kita harus tahu flow-nya itu seperti apa dulu. Oke, ini contoh yang kalau digunakan oleh sales gitu ya. Jadi sales itu kan biasanya dia melakukan penawaran, offer ya di sini. Nah, misalnya dia melakukan offer gitu ya, menawarkan sesuatu ya. Sudah menawarkan, kemudian yang mau beli itu sudah mau masuk ke tahap negosiasi, tinggal diangkat. Misalnya penawaran ke program studi akuntansi, misalnya yang dijual adalah buku. Ya, menawarkan kita kapan? Menawarkan 5 Mei misalnya. Sudah diterima tawarannya, berarti kan masuk ke negosiasi. Tinggal diangkat ini tadi, ya, diangkat, ditaruh ke sini, gitu kan. Nah, kemudian sudah selesai negosiasi, tinggal melakukan kontrak, sudah sesuai beli buku jumlahnya berapa, uangnya berapa, diangkat lagi, taruh lagi ke sini gitu ya. Nah, sampai selesai. Akhirnya kan kita bisa mengendalikan semua apa yang kita ini kan kita tahu sampai mana posisi pekerjaan kita ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di langkah yang kedua ini ada pembatasan dalam kita melakukan suatu pekerjaan ya. Pembatasan pekerjaan ini tadi yang saya bilang, kita punya deadline, kita nggak bisa mengerjakan sesuatu itu
semaunya kita, karena di dalam perusahaan ada yang namanya nanti tutup buku di akhir bulan atau apa gitu ya. Intinya ada informasi yang perlu dicatat di dalamnya. Oke. Oke, kalau kita lihat gambar ini kan terlalu crowded gitu ya, terlalu crowded itu kemacetan gitu ya, terlalu banyak menggerombol seperti itu. Ya, kalau kayak gini, gimana kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan lancar? Ya, kira-kira kalau teman-teman menggunakan Kanban tadi, kita mengangkat satu-satu yang khusus mobil pribadi ke sebelah sini, yang khusus kendaraan sebelah sini, yang jalan kaki sebelah sini, itu kan lebih mudah. Nah, makanya saya bilang Kanban tadi ini adalah tools untuk teman-teman di dalam sistem pengendalian manajemen untuk bisa memudahkan. Mudah kenapa? Karena kita tinggal mengangkat-ngangkat tadi. Selama ini kita melakukan penulisan menggunakan sticky note gitu ya. Makanya sticky note itu beda-beda. Saya punya contoh misalnya di sini. Nih ya, ini kan sticky note yang sering saya atau teman-teman kerjakan menggunakan ini misalnya menandai di buku. Tapi kebanyakan dari teman-teman cuma satu warna misalnya dikasih di sini. Padahal ada makna-makna yang berbeda gitu ya. Ini tentang apa, ini tentang apa itu harus kita pahami. Sama dengan gambar ini tadi kalau terlalu crowded banyak tanda-tanda kita bingung. Jadi paling tidak kita bisa mengalokasikan. Jadi kalau sudah kita bisa menyesuaikan yang jalan arahnya di mana, mobil bus di mana, itu kan lebih mudah. Oke, jadi penting makanya ada rambu-rambu tadi gitu ya. Nah, Kanban ini rambu-rambunya buat teman-teman gitu ya. Dan nanti dia bisa mengingatkan. Kalau kita sudah setting tanggal berapa harus selesai, kita bisa bikin nanti remindernya. Misalnya kita harus selesai tanggal 10. Tanggal 8 kita sudah bisa bikin remindernya. Jadi nanti kita mudah untuk bisa, oh ini belum dikerjakan sama sekali. Maka kita kerjakan ada lampu kuningnya gitu ya sebelum lampu hijau. Ya, kalau sudah lampu merah ya udah kita nggak bisa kerjakan berarti that is the deadline gitu ya, kita harus selesaikan stop sampai di sini ya. Nah, jadi jangan mengerjakan tuh sampai akhir waktu. Paling tidak kalau tadi tanggal 10 harus selesai, tanggal 9 tuh udah harus selesai semua gitu ya. Jadi jangan karena tanggal 10 ini masih tanggal 9 ya udah nanti aja dikerjakannya, nggak seperti itu ya. Makanya kalau bisa memang kita harus bisa kalkulasikan kalau memang benar-benar tanggal 10 siapnya berarti tanggal 9 itu sudah selesai semua. Siap ini maksudnya sudah nggak ada yang dikerjakan lagi tanggal 10 itu. Ya, jadi kita harus bisa kalkulasikan itu. Oke, ini contoh uh, dari bagaimana suatu pekerjaan itu bisa berjalan dengan mulus gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini uh, di sini tentang waste gitu ya. Ini tentang uh, segala sesuatu yang bisa kita daur ulang gitu ya. Kayak sampah, sampah plastik atau apapun itu. Ini kan dari sumber masalah misalnya, ya masalah. Contohnya misalnya teman-teman di setiap mata kuliah saya kan saya suruh bawa botol gitu ya untuk kita bisa mengurangi sampah plastik. Nah, caranya kan dipisahkan. Ada sampahnya yang khusus tutup botolnya, ada eh, apa namanya yang plastiknya saja gitu ya. Nah itu kan dari sini misalnya dibawa ke atas itu kan transport ya, dibawa ke atas kita simpan di atas, kemudian inventorinya kita pisah-pisah mana gitu ya. Motion ini adalah pergerakan teman-teman ketika mengerjakan. Jadi Kanban tadi misalnya hari ini bawa botol plastik, kemudian dikerjakan sudah dilakukan misalnya apa tadi pemisahan antara tutup botol dan botolnya sudah diremas gitu ya. Itu kan motionnya, proses dari kalian itu. Akhirnya kanbannya dipindahkan. Sudah tuduhnya bisa jadi progress, belum sampai done gitu ya. Kemudian waiting, menunggu dulu, menunggu uh, sampai banyak baru kita bawa ke bank sampah ya untuk diproses lagi ya.
Bisa juga sampai overproduction gitu ya, kelebihan di atas misalnya sampai 2 bulan kita tidak ini kan terus masuk gitu ya dari teman-teman membawa botol banyak, apalagi yang kena hukuman bisa sampai berapa kali lipat. Akhirnya banyak gitu ya overproduction masuk. Kemudian ada juga yang namanya overprocessing sampai kita menemukan yang namanya oh ini sudah cukup dan harus dibawa ke bank sampah. Nah akhirnya di kanbannya itu kita langsung dan tanggal berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita tidak menggunakan Kanban seperti yang saya bilang tadi, kita akan banyak kehilangan yang namanya waktu, ya, loss of time gitu ya. Kenapa kita tidak bisa mengatur airnya? Ya, maka di sistem pengendalian manajemen ini kan kita harus efisien gitu ya, harus efektif seperti uh, yang diinginkan. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu kita akan stres gitu ya, nervous. Kenapa? Karena uh, tadi sampahnya sudah menumpuk, kemudian belum diproduksi, belum diinikan, akhirnya stres gitu ya, kebanyakan pekerjaannya juga banyak, apa segala macam. Jadi memang harus ada pemetaan kapan diselesaikan suatu pekerjaan. Ini contoh aja ya, yang botolnya tadi, sampah tadi, ini contoh. Tapi kita bisa aplikasikan di segala sesuatu. Ya. Banyak contoh nanti kita akan diskusi, ya, saya akan minta kalian memberikan contoh-contoh kira-kira seperti apa gitu ya. Supaya kalian paham betul bagaimana penggunaan Kanban ini dalam sistem pengendalian manajemen. Ini tadi contohnya gitu ya. Tinggal kita angkat gitu kan. Oke, yang paling penting dipahami adalah uh, waktunya tadi gitu ya. Jadi jangan sampai waktunya tidak terkontrol. Oke, langkah yang ketiga, don't push too hard gitu ya. Artinya jangan juga terlalu memaksakan. Jadi kita tahu pekerjaan kita tuh berapa hari memang selesainya gitu ya. Ini kalau saya bicara dalam uh, konteks pekerjaan yang besar gitu ya. Atau contoh nanti kalian mengerjakan sesuatu tugas besar misalnya. Ya. Atau kakak tingkat kalian sekarang, atau kakak tingkat kalian sekarang sedang mengerjakan yang namanya tugas akhir. Waktunya berapa bulan. Nah, kalau kalian sudah menguasai Kanban, maka mudah. Jadi misalnya list to do misalnya kalau kita melakukan penelitian apa? Kita harus cari data. Cari data dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Kemudian mengolah data dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Kemudian menulis ya sudah tertulis. Nah, kita tinggal pindah. Sudah mengolah data, sudah selesai di sini, sudah selesai di sini. Jadi bab satu sudah selesai dan ya, bab 2 selesai dan sampai selesai gitu ya, semuanya dan semua gitu ya. Jadi kita bisa mengangkat, jangan dikerjakan SKS misalnya gitu ya. Kebut semalam nggak bisa. Nah ini dia ya, ini contoh gitu ya. Ini mungkin kalau bagi anak-anak akuntansi agak bingung gitu ya, developer, tester. Tapi kalau ada hubungannya dengan teknik informatika, developer ini maksudnya yang mengembangkan gitu ya. Makanya di sini coding. Kemudian di sini ada testing, yang mentes. Biasanya yang mengcoding itu perlu orang lebih banyak. Yang melakukan manajemen itu perlu orang lebih banyak. Tapi yang mencoba itu cuma sedikit. Dia tahu kesalahannya di mana. Oh ini lelet ini. Nah begitu juga di Kanban, kita nggak bisa sebenarnya mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri, ya kan? Kita perlu kelompok. Makanya ada pembagian tadi. Nah, ini dikerjakan oleh siapa? Jadi tinggal ditambah nanti di situ keterangan. Ini telah diselesaikan oleh misalnya siapa namanya gitu ya. Yang ini selesaikan oleh siapa. Jadi kita bisa ngecek ada kesalahan di sini. Oh, yang mengerjakan si ini. Berarti komunikasi langsung ke orangnya. Ini kayaknya ada yang kurang tepat, ada yang masih keliru. Kira-kira di mana kesalahannya itu langsung ya. Jadi setiap pekerjaan itu kan harus ada penanggung jawabnya. Itu. Oke. Kemudian di sini ya, ini gambaran bagaimana bagaimana kita mengerjakan
sesuatu gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini misalnya tadi yang memberikan pekerjaan. Anggaplah namanya kalau di kampus, misalnya ketua program studi, misalnya saya contohkan di sini. Ya, ketua program studi. Ya, sini. Kemudian memberikan pekerjaan ke dosen-dosen untuk mengajar. Ya, di-push gitu ya. Di-push ke sini, ini yang harus dikerjakan. Ini misalnya mata kuliah gitu ya. Nah, ini mata kuliah yang dikerjakan misalnya. Kuliah. Ya, karena itu dari program studi. Oke. Nah, ini tadi ketua program studi memberikan tugas ke dosen untuk mengajar kuliah gitu ya. Ini mahasiswa. Ya, ini mahasiswa ya, mahasiswa eh, ini mahasiswa ya, mengerjakan ya. Biasanya mahasiswa kan kalau dikasih tugas oh no gitu ya, apa gitu. Nah, padahal eh, sama di antara kita ini menjalankan yang namanya suatu proses tadi ya, sampai kepada akhirnya nanti di bawah sini kita akan ujian dan kalian semua paham tentang apa yang dikerjakan gitu ya. Di sini ujian gitu ya, misalnya UAS ya. Nah, misalnya di situ UAS ya. Jadi sama semuanya kita mengerjakan ini, tapi ada pembagiannya. Ada ketua prodi yang meminta, kemudian ada dosen yang mengajar, kemudian ada mahasiswa yang belajar. Akhirnya adalah sama-sama kita paham tentang apa yang kita pelajari. Gitu kan. Jadi ada pembagian sebenarnya. Jadi mudah untuk kita menghandle gitu ya. Nah, jangan sampai melakukan sesuatu itu nanti tidak ada pembagian. Bisa juga dari bawah gitu ya. Dari bawah misalnya eh, menyampaikan kepada atasan gitu ya apa yang sedang dia kerjakan. Ini contoh ya di sini. Nah, ini contohnya ketika dari bawah misalnya saya di kantor urusan internasional mendapatkan pekerjaan untuk melakukan eh, kunjungan ke beberapa perusahaan. Saya harus menyampaikan dulu ke atasan saya, misalnya ke ketua prodi di sini. Kita harus berkunjung misalnya ke perusahaan mana supaya teman-teman mahasiswa bisa langsung tahu bagaimana bekerja di perusahaan, tahu bagaimana akuntansi itu di suatu perusahaan. Kemudian kata ketua program studi, baik saya terima, kita harus laporkan lagi ke direktur, naik lagi ke atas ini. Direktur setuju, baru kita berangkat misalnya ke perusahaan itu supaya kalian bisa belajar langsung di perusahaan. Jadi ada seperti itu. Nah, saya harus bisa mengatur kapan saya mengusulkan ke ketua prodi, kemudian ketua prodi kapan eh, itu dilaksanakan, direktur tinggal menyatakan, oh baik, ini surat tugasnya, silahkan berangkat. Nah, seperti itu. Jadi ada pengaturannya gitu ya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk minta surat ke direktur, tapi nggak ada misalnya melewati gitu ya, nggak bisa juga. Jadi harus ada sistem. Makanya dikatakan sistem, dikatakan pengendalian dan manajemen gitu ya. Oke, ini kita lewati saja. Yang keempat, use it gitu ya, monitor, adapt, and improve. Ya. Ini nanti kita langsung bisa lakukan. Contohnya, saya kira ini uh, bisa saja dilewati, gitu ya. Nah, ini contoh. Oke, Kanban. Jadi nanti kita bisa akses ke kanbantool.com gitu ya. Habis ini saya akan perlihatkan. Tapi kita tanya jawab dulu, diskusi dulu, baru nanti langsung praktek ke kanbantool.com-nya. Oke, kemudian mix Kanban with something you like. Ini bisa saja kita melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian Scrum gitu ya. Scrum Ban ini salah satu aplikasi juga. Jadi Scrum ini untuk para profesional, manajer atau apapun itu.
Jadi lebih kontrolnya lebih luas. Dan Scrum ini itu ada sertifikasinya ya. Sertifikasinya lumayan mahal untuk ngambilnya sekitar 25 juta. Tapi ketika kalian sudah dapat sertifikasi eh, itu levelnya sudah top manager ya. Jadi dengan punya tapi nggak mudah untuk ngambil Scrum Certification ini. Pengalaman kerja itu minimal 10 tahun di bidang manajemen gitu ya. Jadi kita paham betul bagaimana sistem pengendalian manajemennya. Ada bukti-bukti bahwa kalian telah mengatur banyak kegiatan, mengatur banyak event, baru nanti bisa ikut. Dan ujiannya bahasa Inggris gitu ya. Lumayan susah. Udah berapa? 3 jam waktunya. Ada banyak pertanyaan, ada banyak studi kasus gitu ya. Seperti GMAT juga ujiannya. Kalau Podomoro Ban ini sama saja dengan seperti Trello gitu ya. Salah satu platform yang bisa membantu juga pekerjaan kita di sana. Ya, kita bisa mengelompokkan anggota tim kita tadi. Ya, jadi ketika misalnya saya selesai mengerjakan, anggota tim yang lain tuh tahu, gitu ya, tahu. Jadi semacam jalur komunikasinya. Oke, intinya nanti kita harus bisa enjoy menggunakan Kanban gitu ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kita diskusi sambil saya melihat juga ini siapa saja yang sudah bergabung gitu ya. Saya stop dulu sharingnya. Saya akan buka kamera semuanya gitu ya, jadi kelihatan. Oke, ini sudah ada 30 partisipan, kemudian kalian sudah pada absen ya. Jadi nanti ini yang absen bisa kelihatan. Yang belum absen silahkan di kolom chat atau komentar tulis nama dan NIM-nya. Karena nanti kan rekaman ini dan kolom chat itu kelihatan. Itu yang saya laporkan ke akademik untuk bisa kasih tahu kalau teman-teman itu hadir dalam perkuliahan. Baik, silakan dinyalakan kamera kalian semua karena tampilan layarnya saya perlihatkan semua semua kalian yang telah bergabung, jadi saya bisa tahu dan silakan yang ingin bertanya dan diskusi langsung diaktifkan mikrofonnya. Ya, Apriansa sudah kelihatan kameranya. Apriansa di kamar ya? Di kos kah? Di rumah kah? Di kamar, Pak. Oke, Apriansa ada yang ingin didiskusikan dulu, yang ingin ditanyakan, yang belum paham, belum mengerti. Kamar. Apakah sudah jelas, Apriansa? Kalau manajemen, saya ingin iya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan, Apriansa. Ini kan sudah memanajemen waktu pakai pakai apa tuh? Ya kan sudah memanajemen waktu pakai kertas berwarna tuh, tapi lupa tuh gimana cara mengingatnya, Pak? Kan tuh lupa tuh, Pak, untuk mencatatnya. Iya, jadi makanya seperti yang saya bilang tadi, Apriansah sama teman-teman yang lain juga, ada platform yang kita gunakan dan di platform itu ada reminder gitu ya. Reminder untuk bisa mengingatkan kita. Jadi kalau kita catat di manual gitu ya, tidak menggunakan aplikasi, tidak menggunakan teknologi, itu ya kita ada kemungkinan bisa lupa ya apa yang saya. Jadi makanya saya ajarkan teman-teman ini untuk bisa lebih eh, apa namanya engage lagi dengan apa yang kalian kerjakan. Dan kalian kan rata-rata memang generasi milenial yang dekat sekali dengan gadget gitu ya, dengan teknologi. Jadi kalau diingatkan misalnya muncul di layar HP-nya kayak tadi kita perkuliahan itu jam 8 sudah ada muncul masuk notification ke handphone saya bahwasanya saya harus ngajar jam 8.30 gitu ya. Terus saya hubungi Anissa, ini
linknya tolong dibagikan ke teman-teman. Kata Anissa masih ada perkuliahan bahasa Indonesia, nanti kita masuk jam 9.30. Saya bilang oke, nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu kan karena saya sudah mengatur penjadwalan gitu ya. Saya sudah tahu. Nah, ini nanti setelah ini berarti perkuliahan yang ini kan sedang dalam progres. Jadi tadi to do list, misalnya saya bikinnya minggu lalu, sekarang sudah progres. Saya sudah pindahkan sticky note-nya tadi gitu ya, kertasnya tadi. Setelah ini sudah selesai, saya bikin laporannya, berarti saya angkat, masukkan ke dan. Ya, seperti itu. Jadi semuanya harus terkendali, begitu ya aperian saya. Jadi jangan yang manual kita bisa lupa. Gunakanlah teknologi karena bisa membantu kita gitu ya. Baik, yang lain tadi siapa lagi yang ingin diskusi? Gak apa-apa semuanya dinyalakan aja apa namanya kameranya karena nanti ini jadi laporan kalau kalian memang hadir gitu ya. Kalau nggak Iya, ada wajah kalian kemudian nggak ada komunikasinya di chat sama di ini nanti keaktifannya juga nilainya kurang gitu ya. Jadi sama kayak di kelas juga nilai keaktifan ketika kuliah online ini apa namanya di diperhitungkan juga nih Latifah. Latifah ada yang ingin didiskusikan juga? Kalau sudah jelas semua ini? Jelas, Pak. Ini banyak yang kalau saya lihat banyak teman-teman yang menggunakan handphone ya bergabungnya. Kayak rata-rata pakai handphone kecuali siapa nih? Siti Rahma Dayanti itu pakai laptop ya. Ya, rata-rata pakai handphone. Ya, nggak apa-apa kalian mau pakai apapun, yang penting bisa eh, mendengarkan saya. Nanti kan ini kalau ingin dipelajari ulang, rekamannya juga saya langsung bagikan nanti di Google Classroom ya. Ya, oke. Karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya lanjutkan ke prakteknya gitu ya. Saya contohkan. Oke, saya akan bagikan lagi layar saya supaya teman-teman bisa lihat kanbannya tadi. Kalian bisa lihat layar kalian. Saya sudah masuk ke Kanban. Sudah kelihatan belum? Kelihatan ya. Ini Kanban yang sudah masuk gitu ya. Jadi saya sudah punya di sini akun saya gali.kanbantool.com. Jadi kalau kalian mau bikin nanti tinggal masuk ke kanbantool.com. Nanti bikin sendiri ya. Nah, di sini uh, ada penjelasan-penjelasan saya akan pelan-pelan jelaskannya di sini. Ini start tour gitu ya. Nah, ini my work ya, apa yang kita kerjakan. Masukkan di sini. Ya. Nah, masukkan di sini. Di sini ada penjelasan gitu ya. Welcome to your first Kanban board gitu ya. Jadi selamat datang di Kanban yang pertama gitu ya, yang saya ingin kerjakan. Oke, ini kita bisa lewati. Nah, di sini tasnya apa? Tasnya tadi misalnya kita melakukan
saya melakukan pengajaran hari ini SPM gitu ya. Saya tinggal tulis nanti di sini mengajar SPM jam 8.30 tanggal 5 misalnya. Ya, informasinya kalau bisa cukup detail di sana. Nah, kemudian ada flow work-nya, text-nya, penambahan, detailnya, move-nya, kemudian untuk bisa ke progresnya dan itu seperti apa. Ya, ini langkah-langkah yang dijelaskan oleh dari Kanban-nya. Kemudian itu dashboard. Nah, contohnya seperti ini, saya langsung ke prakteknya saja. Ya. Nah, ini tanggal gitu ya. Jadi tanggal 5 apa yang ingin kita kerjakan gitu kan. Oke, sini misalnya contoh. Nah, saya mengerjakan tadi uh, mengajar SPM ya. Ini kan to do ya. Nah, description-nya uh, jam 8.30 misalnya ya. Attachment-nya di sini boleh saya masukkan PowerPoint, saya masukkan apapun yang saya ingin kerjakan nanti akan ada di situ. Misalnya saya uh, masukkan PowerPoint misalnya ya. Oke, saya masukkan PowerPoint, bahan saya mengajar tadi SPM misalnya. Nah, saya masukkan situ, jadi sudah ada attachment-nya gitu ya. Saya tinggal create ya. Dah, ini mengajar ya salah saya. Harusnya mengajar. Nah, saya create, ini kan attachment-nya uh, lagi di upload. Nah, jadi semuanya siap nanti. Kita tahu yang hari ini kita ajarkan itu materi yang mana gitu ya. Nah, melakukan ini seharusnya sebelum mengajar. Misalnya 1 minggu sebelum mengajar atau uh, kalian melakukan sesuatu, misalnya tadi bikin ya sebelumnya gitu ya, jangan di hari hanya. Jadi kita sudah melakukan yang namanya planning. Planningnya jadi misalnya ini tadi sudah saya tinggal pindahkan ke progres karena masih mengajar. Sudah selesai mengajar, maka saya akan pindahkan ke dan. Di dan itu tadi saya masukkan selesai mengajarnya jam berapa. Selesai mengajar jam berapa, kemudian apa dokumennya. Dokumennya ini PowerPoint-nya, kemudian ini rekaman, ini hasil absensi kalian, ada chat kalian, itu masuk di situ. Maka jadi laporan. Akhirnya semuanya bisa di manajemen dengan baik. Pengendaliannya juga mudah, tinggal mengangkat-ngangkat tadi gitu kan. Ini sampai sini. Progresnya seperti ini, ya. Oke, ini kan masih jalan, contoh. Nah, nanti kalian akan lihat bagaimana. Kemudian saya akan bukakan uh, YouTube gitu ya, bagaimana Kanban itu berproses. Supaya kalian langsung lihat uh, gambarannya gitu ya. Sambil kita menunggu. Ya, jadi lumayan ini tergantung dari apa yang kita masukkan ke sana. Ya, saya juga ada menggunakan yang lain, maksudnya selain yang ini Kanban. Kanban tool ini kan platform. Kemudian ada juga platform yang saya pakai itu namanya Trello. Ya, Trello ini untuk keperluan pribadi saya. Ya, kalau Kanban ini untuk kelas. Jadi masing-masing nanti pekerjaannya. Oke, karena lagi mengupload gitu ya, jadi agak lelet.
jaringan saya. Nah, di sini ada tipenya cardnya gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa kasih warna-warna tadi gitu ya. Nah, warnanya gitu ya. Kemudian prioritasnya apa? Misalnya tinggi karena harus mengajar. Tanggalnya tadi kapan? Itu bisa atur gitu ya. Kemudian kemana? Nanti saya bisa kelompokkan. Nanti misalnya kelompok SPM kelas A gitu ya. Ini bisa diatur gitu ya. Jadi eh, bisa diinikan gitu ya. Oke, contohnya. Nah, kalau yang Trello tadi saya bilang ini untuk keperluan pribadi saya, misalnya kayak saya nulis buku, gitu ya, nulis buku, misalnya judulnya apa, kapannya harus selesai, gitu ya, materinya apa aja saya tuliskan di sana. Jadi sama sebenarnya fungsinya untuk melakukan pengendalian manajemen apa yang kita lakukan. Nah, ini Kanban, gitu ya. Coba kita lihat yang ini saja. Hi, I'm Angelo Coppola with ActionSoft. You've probably seen our video Scrum in under 10 minutes, which is the world's most popular video about the Scrum methodology. Many viewers have written us requesting that we talk about another software development system, Kanban. Kanban is a fantastic way to get things done, and it also works great in conjunction with Scrum, if that's the way you want to do it. Kanban is a lean scheduling system developed in Japan by the Toyota Motor Corporation. A Kanban system utilizes visual cues. Oke, jadi tadi dijelaskan di video, Kanban ini yang pertama kali menggunakannya adalah Toyota gitu ya. Ya, jadi di Toyota kan ada yang bikin, jadi perusahaan di Toyota tuh nggak seperti yang kalian bayangkan, mereka bikin satu mobil itu misalnya satu kelompok enggak. Jadi ada yang khusus bikin misalnya spion, ada yang khusus bikin pintunya, ada yang khusus bikin joknya, ada yang khusus di mesin, baru digabung gitu ya. Nanti ada yang menggabung gitu ya. Jadi ini dilakukan dulu di Toyota gitu ya, dikembangkan. Makanya namanya Kanban itu dari bahasa Jepang gitu ya. Ini ya, by the Toyota Motor Corporation. A Kanban system utilize visual cues that, gitu ya. Jadi bisa kelihatan. That tell you what to produce, how much to produce, and when to produce it. A typical sushi menu like this is a great example of a Kanban. Customers indicate which items they would like to have right then, and how many of each. It's simple and efficient, like these. Maybe this is why your favorite sushi restaurant always seems to get your order right. When adapted to software development, Kanban systems usually start with a board and visual cards that represent items in your product backlog. On the board, you place the cards into columns that represent the current step in the workflow, ranging from new to complete. The steps in between are entirely up to you, so keep it simple and efficient. The visual nature of the board makes it easy to find out what's already been done, what's in progress, and what's going to be started next. So long as your team keeps finishing work, those cards keep moving to the right like this, and most importantly, you keep delivering features to your customers. To help ensure items are being completed at a steady pace, Kanban imposes limits on the number of items that can live in any one workflow step at any given time. These are called work in progress. Oke, kita pause dulu videonya. Ini tadi Trello yang saya bilang gitu ya. Coba kita buka dulu. Nah, ini Trello tadi gambarannya. Bisa kalian lihat, ini pekerjaan saya.
Misalnya saya melakukan buku komunikasi bisnis, buku entrepreneurship, Gali academic editing course, sama Gali foundation to do list. Contoh kita buka buku entrepreneurship. Oke, ini bisa kelihatan. Jadi saya di sini things to do-nya saya sudah bikin cover untuk bukunya. Dan dengan siapa mengerjakan gitu ya, dengan Ibu Rina. Doing-nya kata pengantar sudah, tentang penulis lagi dikerjakan, dokumen ISBN-nya juga sedang dikerjakan. Nah, dokumen ISBN itu sudah selesai saya kerjakan, berarti masuknya ke dan saya tinggal angkat ya. Tinggal angkat sudah di sini. Jadi yang sudah selesai bikin cover, bikin daftar isi, bikin dokumen ISBN. Tentang penulis dan kata pengantar belum ya. Jadi saya cuma bikin dua, yang dikerjakan gitu ya, sama yang dan apa gitu ya. Nah, dokumen ISBN ini kita bisa masukkan kalau sudah tadi apa berapa nomor ISBN-nya, tinggal masukkan ke sini ya. Intinya seperti itu. Nanti kita akan praktekkan lebih ini. Mudah-mudahan bisa nanti diinikan ya. Oke, saya akan ini dulu stop sharing dulu karena tadi ada teman kalian yang chat gitu ya, ada masalah dengan koneksi. Bentar, saya selesaikan dulu. Saya baca Nur Ayatina gitu ya, sinyalnya kurang bagus jadi penjelasannya putus-putus. Nggak masalah ya, nanti bisa di-download videonya jadi di situ tidak terputus-putus videonya ya. Nggak apa-apa. Oke. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, yang ingin ditanyakan, silakan supaya lebih jelas lagi. Tapi dari beberapa contoh tadi saya kira mudah untuk teman-teman memahami. Intinya kita membuat segala sesuatunya itu bisa dilakukan pengendaliannya gitu ya. Tadi tinggal diangkat-angkat. Oke, silakan kalau ingin bertanya atau diskusi boleh ditulis di kolom chat atau langsung nyalakan mic-nya ya. Ini coba saya unmute biar ketahuan. Oke, silakan yang ingin diskusi. Sudah saya unmute tapi langsung di-mute lagi dengan Linda. Siska langsung di-mute lagi. Padahal saya sudah bukakan. Oke, silakan yang mau diskusi. Ini yang spare ini tadi Meli ya. Meli nanti kalau masuk tinggal namanya dirubah gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ada penjelasan nanti siapa itu gitu ya. Oke Meli, ada yang ditanyakan mungkin diskusikan. Saya akan mute all dulu. Saya silakan satu-satu nanti. Ya sudah saya mute all. Ini Nur Yolanda. Mohon maaf sebelumnya menjelaskan dan penampilan slide suara kan terputus-putus. Ya, karena jaringan mungkin ya di tempat Yolanda ya. Gak apa-apa. Nanti rekaman ini kan saya bagikan, jadi kalian bisa lihat rekamannya seperti apa.
Ya, nggak apa-apa. Jainur Rahman, gimana? Apakah ada yang ingin dibahas? Jainur, yang belum absen silakan ya ditulis Nggak namanya. ada, Pak. Oke, nggak ada. Yang belum absen silakan absen ditulis di chat sama NIM-nya, nama dan NIM. Oke, saya lihat lagi siapa lagi nih yang tadi eh, Mustaqim, gimana Mustaqim? Mustaqim juga lewat handphone ya. Ini sudah absen semua berarti ya? Oke, itu sudah absen semua. Baik, kalau sudah absen semua, nanti ini rekamannya saya akan stop dulu. Saya akan stop rekaman.